Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Farikin dari Guru SMP IT Bidang Cirebon. Oke, di pembahasan kali ini kita akan mencoba membahas tentang sebelumnya kita coba masuk ke bab baru dulu ya. Kita masuk ke bab 6. Di bab 6 itu kita akan mempelajari yang namanya ialah sistem organisasi makhluk hidup ya, sistem organisasi kehidupan. Di bagian ini yang kita akan pelajari itu ada 5 bagian ya. Yang pertama itu ada yang namanya sel, yang kedua itu ada namanya jaringan, yang ketiga itu ada namanya organ, yang keempat itu sistem organ, dan yang kelima sendiri itu ialah yang namanya organisme. Nah, kalau misalkan dilihat dari bentuknya, maka sel itu ialah unit yang paling terkecilnya. Kemudian sekumpulan sel yang punya bentuk dan fungsi yang sama membentuk jaringan. Ini nanti sel ke jaringan ya. Nanti jaringan itu yang membentuk suatu fungsi tertentu itu namanya organ. Di sekumpulan jaringan nanti dia itu sekumpulan jaringan nanti dia akan membentuk suatu organ. Nanti sekumpulan organ-organ yang melakukan fungsi tertentu dia akan menjadikannya sebuah sistem organ. Jadi dari organ ke sistem organ, kemudian dari sistem organ sekumpulan sistem organ, maka dia akan membentuk yang namanya organisme. Nah, organisme ini salah satu contohnya ya makhluk hidup, kemudian juga salah satu contohnya manusia atau juga hewan dan atau juga tumbuhan dan yang lain-lainnya. Nah, untuk yang sekarang kita akan coba membahas yang namanya sel terlebih dahulu. Oke, sel. Jadi kita kalau misalkan ada sel, maka sel itu dia didefinisikan atau diartikan sebagai satuan unit. Jadi satuan unit fungsional, struktural, dan hereditas yang terkecil dari makhluk hidup. Jadi sel itu ya satuan unit, bisa fungsional, bisa struktural, atau bisa hereditas yang terkecil. Jadi unit fungsional, struktural, sama hereditas terkecil ya dari suatu makhluk hidup. Nah, di sini ada kata fungsional, terus ada kata struktural, dan ada kata hereditas. Maksudnya apa? Kalau kita bahas yang struktural, berarti struktural di sini artinya ialah bahwa semua makhluk hidup, maka susunan terkecilnya ialah sel. Jadi semua makhluk hidup tersusun dari sel. Itu arti dari yang namanya unit satuan strukturalnya. Kalau dari satuan fungsionalnya, berarti semua makhluk hidup dia semua prosesnya bermulainya dari yang namanya sel. Jadi semua proses makhluk hidup itu dimulai dari sel, adanya di sel. Kemudian dari yang hereditas artinya ialah bahwa sifat pewarisan sifat atau pewarisan gen itu dimulainya atau adanya ialah di sel. Jadi pewarisan sifat itu dimulai dari sel. Kenapa dimulai dari sel? Karena di sel ini dia itu ada yang namanya kromosom atau juga DNA dan RNA. Jadi kromosom, DNA, RNA itu adanya di sel. Makanya pewarisan sifat itu asalnya dari sel. Fungsional karena memang pembentukan protein itu awalnya dari sel. Terus juga banyak ya pembentukan metabolisme itu dia awalnya dari sel dulu. Kalau dari struktural memang benar karena semua makhluk hidup tersusun dari sel. Nah, sekarang ini untuk yang pengertiannya selnya terlebih dahulu. Nah, di pembelajaran kali ini yang kita bahas dari sel itu ada apa aja? Yang pertama yang kita bahas dari sel itu ialah bagian-bagiannya.
ada bagian-bagian selnya. Nah, setelah bagian-bagian sel yang kita pelajari dari sel itu ada yang namanya perbedaannya. Perbedaan dari siapa? Dari sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi sel tumbuhan dan sel hewan dia itu punya perbedaan ya. Nah, selain itu yang ketiga, selain perbedaannya, maka kita akan belajar tentang macam-macam selnya atau jenis-jenis sel. Dan yang terakhir yang kita akan pelajari ialah bentuk-bentuk selnya ya, yaitu bentuk-bentuk selnya. Nah, kita mulai ya dari bagian selnya. Nah, secara umum kalau misalnya kita gambarkan sel itu bentuknya misalkan seperti ini, nanti di tengahnya itu ada bagiannya ya. Nah, di sini kalau kita lihat, maka di sini yang bagian di luarnya atau yang membatasinya itu namanya ialah membran sel. Nah, bagian yang tengah ini yaitu namanya ialah inti selnya. Bisa disebut inti sel atau juga nanti ada yang namanya nukleus. Nah, sedangkan bagian yang di tengah-tengahnya, ini bagian yang tengah-tengah di sini yang dia tuh nggak dilingkarin atau yang dibatasin, itu namanya protoplasma. Jadi bagian sel itu biasanya ada 3 ya, ada yang membran sel, ada inti sel dan protoplasma. Nanti DNA atau RNA atau kromosom dia adanya di inti sel ini. Nah, untuk yang protoplasma dia tuh satuan-satunya untuk melakukan unit-unit kerjanya atau unit-unit fungsionalnya ini ada di protoplasma ini. Nanti membran sel yang membatasinya ya. Nah, secara umum sel itu bagiannya ada 3. Namun di protoplasma, nanti protoplasma dia itu dengan bertambahnya alat, canggihnya teknologi, maka protoplasma dia dapat dibedakan atau dapat disusun. Dari protoplasma itu terdiri dari apa aja. Nah, protoplasma dia itu terdiri dari yang namanya itu ialah sitoplasma. Kemudian juga selain sitoplasma, nanti dia juga ada yang namanya itu ialah retikulum endoplasma atau disingkatnya itu RE, retikulum endoplasma atau nanti disingkatnya RE. Nanti kemudian juga ada badan Golgi, terus juga ada mitokondria. Nah, seperti ini. Nanti untuk inti sel dia itu ada 2. Yang pertama itu dia ada anak intinya atau nukleolusnya. Jadi nanti di inti sel nanti dia itu ada yang namanya anak inti sel atau dia nukleolus. Nah, selain anak inti sel, di nukleusnya juga ternyata dia tuh mempunyai membran inti selnya ya. Jadi di inti sel tuh dia dibatasi oleh yang namanya membran inti selnya. Ya bener ya, ada membran inti sel. Jadi di nukleusnya dia dibatasi oleh membran inti sel. Nah, selain ada anak inti sel, terus juga di sini di nukleus nanti dia bisa ditemukan DNA atau RNA ya, atau dia disebutnya itu di sini kromatin. Nggak kelihatan ya. Nah, ini. Jadi nanti di inti sel dia ada anak inti sel atau yang namanya nukleolus. Terus juga ada kromatin, tapi di inti selnya dia tuh nanti dibatasi oleh namanya membran inti sel. Nah, ini bagian-bagian dari sel ya. Di bagian-bagian dari sel itu ada seperti ini. Nanti perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan ialah kalau misalkan kita bagi di sini ya. Jadi kalau misalkan kita bagi di sini ada sel tumbuhan, maka di sel tumbuhan dia itu ada yang namanya ialah dinding sel. Dinding sel itu adanya di mana? Dinding sel itu adanya di membran sel ya. Jadi yang membuat tegak atau yang membuat membran selnya tetap itu ialah dinding sel ini. Nah, selain dinding sel, nanti di tumbuhan itu ada yang namanya kloroplas. Kloroplas itu berarti zat hijau daun ya. Kenapa daun warna hijau? Kenapa daun warna hijau? Karena ada kloroplas. Nah, kloroplas ini nanti biasanya tersebarnya ada di sitoplasma. Tersebarnya di protoplasma.
Jadi si kloroplast itu ada di protoplasma. Kemudian selain kloroplast, maka biasanya di sel tumbuhan itu ada yang namanya vakuola. Nanti vakuola juga adanya di protoplasma ya. Vakuola itu terjadi karena pembelahan dinding sel dan pembelahan protoplasmanya itu dia beda. Jadi pembelahannya itu lebih cepat di dinding sel daripada protoplasma, sehingga nanti di protoplasmanya tuh dia terbentuk rongga sel. Nah, rongga sel ini namanya itu vakuola. Di sel tumbuhan itu ada dinding sel, kloroplasma, vakuola, dan semua yang ada disebut bagian sel itu ada juga. Sedangkan di sel hewan dia itu tidak mengandung dinding sel, kemudian tidak mengandung kloroplast dan tidak mengandung vakuola. Nah, kemudian lanjut lagi ke yang namanya ialah macam-macam sel. Nanti macam-macam sel dia itu dibagi dua ya. Jadi sel itu dia dibagi dua. Yang pertama ada yang namanya sel prokariotik. Nah, sel prokariotik itu artinya apa? Sel prokariotik ini artinya sel yang tidak mempunyai membran inti sel. Jadi yang di inti selnya, kan tadi ya, inti sel itu dia mempunyai membran inti. Nah, kalau sel prokariotik di inti selnya dia itu tidak mempunyai membran. Akibatnya apa? Akibatnya ialah si anak inti selnya atau anak inti selnya dia akan tersebar di protoplasmanya. Jadi dia inti selnya ada, tapi dia itu anak inti selnya dia menyebar ke protoplasma. Itu yang adanya di sel prokariotik. Nanti contoh sel prokariotik tuh kalau misalnya kita udah belajar, maka selnya dia tuh adanya di kingdom Monera, yang adanya cuma di bakteri dan juga ada di alga hijau biru. Ini di kingdom Monera ya. Nah, selain sel prokariotik, maka yang kedua di macam sel itu ada yang namanya sel eukariotik. Nah, kalau sel prokariotik tidak mempunyai membran inti sel, maka di sel eukariotik ialah sel yang mempunyai membran inti sel. Jadi kalau di sini inti selnya mempunyai membran. Akibatnya apa? Akibatnya anak inti selnya ya adanya di inti sel ini, di nukleusnya. Jadi kita bisa membedakan antara inti sel dengan yang namanya protoplasmanya. Tapi kalau misalkan yang sel prokariotik, karena membran inti selnya tidak ditutupi oleh membran, maka kita agak susah untuk membedakan mana yang anak inti sel atau mana yang inti selnya dengan yang protoplasmanya. Nah, ini untuk dari macam-macam sel. Sedangkan dari bentuk-bentuk sel itu kita bisa bedakan ya. Jadi bentuk sel itu ada yang di sel tumbuhan dan ada yang di sel hewan. Jadi kalau kita bicara bentuk sel, maka kita bisa lihatnya ada yang sel tumbuhan dan juga ada yang di sel hewan. Nah, kalau di sel tumbuhan biasanya itu bentuk selnya ada yang bentuknya ialah persegi panjang. Kemudian selain persegi panjang, ada juga yang dia itu bentuknya tidak beraturan ya. Ada yang tidak beraturan dan juga bentuknya ada yang dia itu bentuknya seperti jaringan tiang. Jadi di sini ada tiga ya. Ada yang bentuknya seperti jaringan tiang, dan ada yang tidak beraturan. Nanti persegi panjang kalian bisa lihatnya itu di contoh sel yang ada pada epidermis umbi lapis. Kalau yang jaringan tiang berarti adanya di sel palisade. Kalau yang tidak beraturan seperti di sel umbi-umbian. Nah, sedangkan sel hewan dia tuh bentuknya ada yang bentuknya itu ialah bikonkav, bulat, cengkung dan bikonkav. Ini adanya pada sel darah merah. Kemudian yang tidak beraturan, ini tidak beraturan ya. Tidak beraturan ini adanya di sel darah putih. Sel darah putih dia tidak beraturan. Kemudian ada juga yang bentuknya pipi ada di sel epitel. Kemudian juga ada yang bentuknya bergelondong.
bergelondong itu kayak contohnya di sel otot. Kemudian juga ada yang bentuknya itu kubus, dan yang kubus itu adanya di sel ovarium ya. Kemudian yang kubus ada silinder itu berarti di sel lambung. Nah, mungkin contoh-contoh dari bentuk-bentuk sel seperti ini ya. Jadi bentuk sel itu dibedakan apakah dia itu tumbuhan atau dia hewan. Nah, untuk yang ini, mungkin sekian saja yang kita dapat pelajari dari yang namanya itu sel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.